Panis well. Panis well nggak? Well nggak? Di mana Pak? Well nggak? Ini jawabannya well. Panis ini kan anak-anak muda ini mengeluhkan soal lapangan pekerjaan terlebih di Bandung ataupun Jawa Barat. Bagaimana Panis langkah konkret Ya, gini. Pertama, ini adalah sebuah acara yang diberi nama Desak Anies. Anak-anak muda berkumpul di sini dan semua bebas bertanya apa saja, topiknya apapun juga dengan caranya masing-masing. Dan saya sampaikan kepada semua bahwa sudah saatnya anak-anak muda dan bangsa Indonesia punya kebebasan untuk berbicara. Tidak ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapat. Dan itu komitmen kami untuk Indonesia ke depan. Jangan sampai ada rasa takut untuk berpendapat, karena kita sesungguhnya negara demokrasi yang memberikan kebebasan untuk berpendapat. Dan buruan tadi adalah contoh bagaimana kebebasan itu diberikan. Dan pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan segala macam isu yang saya pun tidak menduga akan ditanyakan. Jadi ini kesempatan yang menurut saya harus lebih sering dikerjakan di dalam proses kampanye itu, sehingga kami-kami yang berstatus calon lebih banyak mendengar, menyerap, sehingga bisa menjadi bahan untuk penyusunan langkah-langkah pembicaraan depan. Lalu secara khusus soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini akan meluas ketika kegiatan usaha didorong di sektor-sektor yang padat karya, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja banyak. Kalau investasinya tinggi, tapi sektornya sektor yang capital intensif, bukan sektor yang labor intensif, padat modal, bukan padat karya, maka penyerapannya rendah. Dan itu yang terjadi beberapa tahun ini. Investasi kita tinggi, tapi padat modal, sehingga penyerapan tenaga kerja rendah. Dengan kita dorong investasi di tempat yang lapangan pekerjaannya banyak, maka anak-anak muda akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sektor apa itu? Manufaktur, sektor agriculture, sektor itu, dua sektor itu penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Nah, di sektor-sektor ini justru akhir-akhir ini malah menurun. Jadi yang harus dilakukan bukan hanya hilirisasi, tapi reindustrialisasi. Okay? Pak Anies, melanjut soal lapangan kerja. Tadi Pak menyebut kalau S2 itu jangan takut jadi pengusaha. Kalau misalnya Pak Anies sendiri soal gagasan lapangan kerja ini, apakah Pak Anies berani debat dengan salah satu cawapres tersebut soal gagasan lapangan kerja? Begini, ini pengalaman kami ketika di Jakarta. Kami menghadapi kebutuhan lapangan pekerjaan dengan mendorong tumbuhnya UMKM, dengan memudahkan izin UMKM. Dahulu UMKM itu hanya bisa dikerjakan di daerah yang zona usaha. Sekarang di zona manapun bisa UMKM selama bukan zona hijau. Tujuannya apa? Supaya semangat entrepreneurship dan kesempatan luas di pasar itu bisa mereka tangkap. Jadi kembali seperti katakan Pak Leon, bagi mereka yang punya minat untuk berwirausaha, negara memfasilitasi. Tapi bagi mereka yang minatnya untuk bekerja profesional, maka lapangan pekerjaannya harus disiapkan. Gitu. Oke, cukup ya. Panis. Yang pelaku-pelakunya harus dapat sanksi. Jadi kalau menurut saya yang menghentikan itu justru yang harus dapat sanksi. Panis harus ada penguatan lembaga instansi dalam hal ini. Ya nanti kita lihat. Panis itu kan selalu menggaungkan tentang perubahan. Sebenarnya ada nggak Pak satu program pemerintahan sekarang yang Bapak ingin melanjutkan? Spesifik mungkin di KM. Begini, kalau yang namanya perubahan itu ada 4. Satu, ditingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Yang kedua, apa yang dikoreksi? Yang ketiga, apa yang dihentikan? Yang keempat, apa hal baru yang harus dikerjakan? Jadi ketika kita mendengar perubahan, yang sering terbayang itu hanya nomor 3 dan 4, yang dihentikan dan hal baru dikerjakan. Padahal 2 sebelumnya. Ada yang harus ditingkatkan dan ada harus dikoreksi. Itulah sebabnya mengapa menggunakan objektivitas, gitu ya. Pak, kalau di KN masuk ke yang mana Pak?
Pak Anies tapi Caimin dengan Pak Anies kan kadang soal ini memiliki jawaban yang berbeda. Kalau Caimin kalau ini sama. Pak Anies, Pak, data KPU bocor terkait data KPU tadi yang bocor itu, apakah dari Amin sendiri ada kekhawatiran itu akan jadi kecurangan atau misalkan apa gitu Pak potensi? Nanti saya akan minta teman-teman seperti Pak Leon untuk membahas lebih jauh. Kan hari ini baru beritanya aja, belum ada penjelasan resminya. Jangan kita berkomentar untuk sesuatu yang kita belum punya informasi lengkap. Dan saya dari dulu tidak pernah mau, satu, menceritakan yang belum tuntas, dua, berkomentar yang belum jelas. Betul kan? Gitu ya? Pak, dari 4 kriteria perubahan itu yang mana? Iya, Akang Teteh. Ini mau nanya terkait diskusi dengan Pak Anies Baswedan tadi ya. Nah di sini salah satunya ya ada yang bertanya juga ya ini ya. Nah gimana sih menurut kalian terkait diskusi hari ini, merasa puas atau apa gitu? Bisa diceritakan? Mungkin sedikit aja karena kan mungkin ini satu hal yang baik, langkah yang baik juga untuk seorang pemimpin mau menemui rakyatnya sendiri gitu. Apalagi memang dari segi kita sendiri diperlukan sekali antara komunikasi seorang pemimpin dengan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia di masa depan yang lebih baik lagi.